Sorry. Telat. Waduh, Parlemen Newsroom. Dan pemirsa, 2025 mengawali nih Parlemen Newsroom tentunya masih bersama dengan kita membahas isu-isu yang sangat dekat dengan masyarakat. Kan gue lagi opening. Dengerin dulu, kalian lagi sibuk ngapain sih? Ada orang ya? Ada orang dari tadi ditungguin, nggak ada orang datang. Ya kita asik aja. Tiba-tiba opening. Yalah, Opening. kan gua Nanya kabar enggak, nyalam enggak. pemirsa udah nungguin loh. Kamu tahun yang baru ya, Gue Pak? yang telat. Baru. 2025. Resolusi baru. Nah, berarti 2025 ini gue berarti nggak boleh telat lagi. Resolusi gue kan? Ya. Ya. Nah, kalau kalian lagi nonton apa sih tadi? Yang viral-viral. Apa tuh yang lagi viral? Wah, banyak. Mau apa dulu nih? Yaitu resolusi 2025 dulu. Resolusi mah nggak ngaruh sama yang viral di medsos masing-masing. Ubed? Apa tuh? Ngaruh nggak sama yang viral? Enggak Resolusinya. Lu? Siapa tahu resolusi 2025 mau haji lu. Iya. Langsung nih. Jadi Mau mumpung. hajinya mumpung. Mau dong, mau. Jadi nabung dari sekarang karena kan memang haji kali ini kan turun nih. Tentunya kan turun ini kan juga Dulu. Turunnya apa dulu? Tanya Agung dulu, resolusinya apa? Oh. Tanya gua, Oh, iya. akunya apa? Situ juga belum ngasih tahu. salah lagi gue. Yaudah. Salah mulu emang. Yaudah Gung, lo apa nih resolusi 2025? Tapi kalau emang mulai nabung buat naik haji, boleh banget nih. Apalagi kan Mm-mm. harga atau biaya hajinya Ya. berhasil turun nih kan. Mm-mm. Nah, akhirnya Tahun depan juga masih kok. tahun depan Kayaknya masih lah ya. Diusahakan. Diusahakan. Soalnya memang Kita proses. doakan. Amin. Kalau Nuki apa Bridging nih? yang sangat smooth ya sepertinya. Oke, ngomongin haji nih ya. Oke. Nah, Nuki apa nih resolusi 25? Resolusi 2005. 2025. Biar sehat aja sih, Fat. Sehat aja ya. Kalau sehat kan bisa tetap duduk di sini. Iya, Ngobrol sehat. sama Alfat, Ubed sama. Nah, kalau Nuki sehat bisa tahun ini ngedoain kita bertiga yang haji besok. Terbalik dong. Akunya yang didoain. Oke, langsung aja nih ya. Pemirsa Parlemen Newsroom tentu masih akan membahas isu yang tentunya dekat dengan masyarakat dan tentunya masih bersama Agung Hidayat dari media cetak dan website DPR RI dan juga Ubed dari media sosial DPR RI dan juga Nuki Tampu Bolon. Dari TV Parlemen. Betul namanya ya. Iya. Kadang suka lupa teman. Jadi TV Parlemen. 2025 masih lupa teman. Bahaya. Nah, tadi kita udah ngomong sedikit tentang haji nih. Dan ini tentu kabar gembira ya. Seneng nggak lu biaya haji naik? Seneng dong, apalagi untuk Turun. Biaya haji turun ya? Iya. gue jawab seneng lagi. Ada tuh emang selalu begitu deh. Sebagai 2025 Iya. Tolong Soalnya berubah, kalau 2025 turun tuh berubah. seneng karena Iya. masyarakat yang udah nabung lama kan Iya. jadinya Oke. bayarnya sedikit lah tambahnya. Nah, kalau misalkan biaya haji ini berhasil turun, tentunya ini banyak yang berjasa dengan penurunan biaya haji. Nah, kita akan cerita di DPR dulu ya, di DPR terlepas dari pemerintah juga akhirnya menetapkan ya. Nah, ada cerita nggak nih terkait dengan kemarin dinamika bahkan yang rapat ya saat reses untuk membahas biaya haji tersebut hingga bisa turun. Siapa dulu mau cerita? Lo dulu dong. Karena gue lihat tuh ada ini ya, ada talk show dengan wakil ketua Komisi 8 kan. Itu ntar dulu, yang liputan dulu di lapangan. Nanti ada sekali dia ya. Kita suruh duluan. Boleh, ngomong, boleh, coba. boleh. Kita dong. Iya. Kita nyimpan dulu nih. Iya, boleh lah. Kita nyiman Alfat dulu nih. Gimana? Ya gue juga kemarin sempet talk show sama Ketua Panja Biaya Perjalanan Haji itu Pak Abdul Wahid dari Gerindra. Iya. Wakil Nah, ketua ya. Wakil Ketua Komisi 8. Jadi pas Pak Abdul Wahid abis pulang banget kunjungan dari Arab Saudi, itu langsung gue hubungin. Pak, bisa talk show nggak sama saya? Oh yaudah, disempatkan lah akhirnya talk show dan itu bener-bener baru landing langsung talk show. Itu tapi berarti baru landing banget awal tahun. Iya, awal tahun kemarin. Jadi Umroh Pak bapaknya? bukan umroh. Jadi melakukan tugas pengawasan Oh, oke. dari sekarang itu DPR itu melakukan pengawasan proses haji itu dari sebelum penyelenggaraan malah. Jadi waktu teken MOU dengan pemerintah Arab Saudi, kemudian dengan syarikat-syarikat atau vendornya itu DPR sekarang udah mulai pengawasan dari situ. Karena dari hasil temuan pansus. Kan kemarin ada pansus haji itu. Ya, Nah, makanya di situ akhirnya sekarang DPR ambil pelajaran supaya tidak ada pansus-pansus lagi. Itu DPR
mengawasi dari awal. Itu salah satu rekomendasi saya. Ya itu spill dikit dulu, itu dulu nih. Pakai spill-spill segala ditahan-tahan informasinya. Ya dari Agung dulu Tapi memang lah. perlu kita latar belakangnya dulu ya. Memang Iya. di awal tahun ini kan masih reses. Mm-mm. Tapi memang panja tetap harus berlangsung dong. Ya. Iya. Itu juga amanat kan, amanat undang-undang. Jadi itu memang sudah jadi concern pimpinan juga. Sebelum memang ada rakor panja dengan pimpinan DPR Pak Dasko terkait bagaimana penentuan biaya haji, dan di situ memang Pak Dasko berpesan bahwa proses pembicaraan soal layanan haji ini akan terus berlanjut, nggak berhenti di tahun ini aja. Gitu. Bahkan Oke. dia mengusulkan kalau bisa mungkin dilibatkan aparat penegak hukum untuk mungkin mengevaluasi atau mengawasi jalannya layanan haji ini gitu, karena kita juga sempat tahu kan dari pansus kemarin ternyata ada beberapa hal yang Iya. janggal dan kurang sedap Iya. lah begitu, dan juga dari Pak pimpinan yang lain seperti Pak Cucun juga mungkin meng-highlight soal ini kan ekonomi lagi nggak baik-baik aja nih Iya. gitu. Sementara kalau kita menaikkan biaya haji rasanya itu nggak berpihak pada masyarakat kan gitu. Jadi memang concern ini dibawa dan jadi semangat buat panja ini menggelar rapat, dan memang akhirnya rapat itu digelar. Nah, mungkin Ubed gimana Bet? Sepanjang perjalanan rapat nih medsos mengawal isu panja haji atau haji begitu. Biasa kan lu suka dapat yang tuh? menarik-narik gitu. Iya. Menarik yang Agung nggak bisa beritakan karena formatnya cetak. Cuman dari video lu dengan singkat itu reels kan pasti ada. Iya. Nah, jadi memang kemarin tuh rapat panja biaya haji ini kan diawali dengan evaluasi dulu ya. Apa yang tahun kemarin itu terjadi, jangan sampai nih tahun ini terulang gitu. Misalkan pengurangan jatah makan atau segala macam. Jadi Catering ya? catering. Jadi memang bagaimana penyelenggaraan tahun ini tuh bisa dengan biaya yang efisien, tapi kualitas pelayanannya oke gitu. Dan selain itu, Mas Ahmad tadi mention masalah ekonomi lagi nggak baik-baik aja nih. Pun dengan kurs rupiah kan saat ini Iya. kan cukup lemah gitu. Iya. Iya, jadi sekitar ya 16.000 lebih gitu. Nah, Bu Sally ini dari anggota Komisi 8 berpesan agar penentuan dasar harga ini juga melihat bagaimana kurs rupiah, jangan sampai ditetapkan di bawah kurs rupiah yang sekarang. Gitu. Kalau nggak salah kemarin jadinya 16.000 ya. 16.000. Yang untuk ditetapkan waktu untuk biaya itu kan pokoknya acuannya 16.000 kan. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu tuh sih yang harus dilihat. Dan selain itu juga ini Pak Nanang Samudra, anggota Komisi 8 juga itu berpesan mengharapkan bagaimana persentase BPIH ini bisa naik dari tahun sebelumnya, dari tahun 2024. Oke. Kalau 2024 kan 30% nilai manfaat, 40% nilai manfaat, 60% jamaah dibayar oleh jamaah. Nah, beliau berharap tahun ini bisa 30-70, 30 manfaat, 70 jamaah. 62, 62,2. Nah, jadinya kan 62, iya, jadinya kan 62 38. Iya. Pokoknya bagaimana proporsi ini tuh tidak memberatkan lah masyarakat. Itu sih. Iya, dan Luki ada yang menarik apa nih? Kalau dari TV Parlemen, dari liputan teman-teman yang di lapangan, ada terkait dengan haji? Kalau soal biaya kan udah banyak ya, tapi dari beberapa yang kita produksi itu sebenarnya ada yang menarik. Kalau dari saya sih melihat salah satu itu Pak Abdul Fikri Fakih. Abdul Fikri, oke. Anggota Komisi 8, sebelumnya memang beliau di Komisi 10. Itu dia menyoroti memang masih soal biaya pesawat ya, transportasi. Itu kan yang paling besar alokasinya. Betul. Paling besar 30% ya, Iya. menyita dari biaya penyelenggara. Nah, itu beliau tuh menyarankan ini perlu ada grand design dari sekarang, grand strategi supaya mulai tahun depan nih kita bisa mengurangi cost dari si biaya pesawat itu. Itu Pak Fikri Abdul Fikri. Abdul Fikri Fakih menyorotinya bahwa karena kalau itu bisa ditekan, sebenarnya biaya akan berpengaruh cukup besar nih, cukup signifikan ke biaya haji itu sendiri. Itu dari sisi saya memang catering, pemondokan juga kan sebenarnya itu juga masih dianggap besar ya sama catering ya. Iya. Sementara catering kan jamaah harus tetap makan 3 kali sehari. Dan di sana kalau nggak salah tahun kemarin sekitar 16,5 real
Iya betul, dan untuk tahun ini 1 kali makan loh. dan tahun ini kemarin juga dapat info dari Pak Abdul Wahid dipangkas Iya. dari 16,5 real menjadi 15 real, ya kan? 1,5 itu dari 1 kali makan. Betul. Dalam sehari 3 kali. Tiga makan. kali. Berarti lumayan ada 4,5 Lumayan. real yang Karena kan untuk tahun ini itu kan jemaah itu membayarkan ibadah hajinya itu sekitar 6 juta. 55,4 juta dan itu turun walaupun yang dibayarkan dari jamaahnya turunnya nggak terlalu signifikan, tapi secara BPIH biaya penyelenggaraan ibadah haji yang tadinya usulannya pemerintah tuh mengusulkan 93,4 juta. 93 juta. Dan di rapat panja itu akhirnya DPR ini berhasil menurunkan hingga 89,4 juta. Ya, Jadi Hasilnya berbuah manis. hasil berbuah manis 4 juta dan kemarin waktu Pak Abdul Wahid bilang turun 4 juta itu dikalikan dengan jumlah jamaah haji reguler sebanyak 203.000 jemaah haji, itu negara sudah mengirit sekitar hampir 1 triliun. Ngomong-ngomong soal kuota haji itu kan sebenarnya sebelum Hmm. memulai panja ini bahkan setahu yang kami cover itu juga ada kunjungan sebenarnya sih ke istana begitu. Oh Dan ada. harapan Oke. presiden mungkin bisa Menambah. melobi atau melakukan diplomasi begitu dengan kerajaan Saudi untuk bisa menambah kuota. Jadi sebenarnya upaya untuk meningkatkan pelayanan haji ini nggak berhenti hanya di pelayanan haji, tapi juga menambah kuota karena kan memang jemaah haji kita kan antrian cukup panjang ya. Gitu. Jadi Iya, itu kan memang jadi sorotan di Komisi 8 waktu raker Iya. dengan enak itu karena pemerintah Arab Saudi sekarang udah menetapkan kebijakan usia jamaah itu maksimal 90 tahun. 90 tahun. Sementara antrian kita, calon jamaah kita tuh udah banyak yang di atas 90. Makanya kan Komisi 8 tuh selalu ngingetin, ini mumpung belum diterapkan nih sama si Iya. pemerintah Arab Saudi, Benar. kita harus utamain prioritasin itu. Kembali lagi soal kuota hajinya, mungkin ya biar bisa mengcover mengakomodir si jamaah yang sudah 90 tahun lebih ini sebelum ada kebijakan itu. Nah, tapi kalau point of view lain nih dari aku, gua, saya, gitu. aku, gua, sinonim semua. Nah, pembahasan biaya haji ini kemarin tuh menurut gue ya, daripada tahun kemarin cepet gitu. Maksudnya nggak yang alot atau gimana. Jadi kedua belah pihak, pemerintah dan DPR tuh emang pengen gimana ini bisa turun gitu. Kalau tahun kemarin kayak masih ada hal-hal alot lah dari pemerintah sehingga nggak ada kesepakatan nih antara pemerintah dan dinamikanya kerasa banget Cuman lah ya. karena tahun ini presiden udah baru gitu kan, mungkin juga Pak Prabowo juga mendukung atau menyarankan lah untuk bagaimana biaya ini bisa meringankan masyarakat. Jadi akhirnya nggak alot kalau DPR pengen turun, pemerintah juga sama pengen kan turun. Pak Gitu. Marwan Dasopang ya, Ketua Komisi 8. ngasih tahu tuh ke waktu itu habis ditetapkan terus ketemu sama presiden kan di istana kan, kita tahu kan. Itu kan Pak Marwan bilang memang Pak Presidennya itu sudah mengapresiasi karena DPR tuh jeli, dinilai jeli dan cermat tuh bisa. Betul. Pemerintah tuh cuma mau menurunkan 20.000 loh awalnya kata Pak Marwan. Tapi pembahasan di Komisi 8 itu kita bisa berhasil sampai 4 juta. Itu 4 juta lumayan ya. Luar 4 biasa. juta kan. Luar 4 biasa. juta. Bahkan ternyata Pak Prabowo nyampein kata Pak Marwan tuh mungkin ini sebenarnya masih bisa lagi. Jadi memang bersambut nih DPR dan Pak Presiden ini sebenarnya bersambut. Pengen nih biaya haji itu tahun depan lebih murah lagi. Makanya udah bisa tahun depan. Nabungnya banyak-banyak. Cuman antriannya. ya, dan cuman dengan turunnya harga biaya haji ini jangan sampai kualitas lagi-lagi harus diperhatikan lah ya. Nah itu kemarin gue juga dapat oleh-oleh dari Pak Abdul Wahid. Itu katanya juga dari DPR sendiri waktu pulang dari Arab Saudi itu sudah memastikan juga bahwa ini biaya turun nih, tapi jangan sampai kualitas pelayanan dikurangi. Tapi kan kadang kalau di gue tuh kayak agak kurang masuk logika ya. Namanya harga turun. Berarti tapi ada yang harus berarti harus dikorbankan cost yang harus harga turun tapi kualitas Mau dinaikkan. tinggi. Kayak nggak make sense kan. Cuman ternyata pas Pak Abdul Wahid cerita ke gua waktu talk show itu akhirnya make sense. Ternyata ada beberapa kos-kos yang sebenarnya masih bisa dinego. Contohnya aftur. Jadi Pak Abdul Wahid itu bilang bahkan sampai lobby-lobby ke Pertamina, kemudian juga sampai pelayanan Angkasa Pura itu di lobby, Airnav dan sebagainya. Itu karena dasarnya Pak Abdul Wahid dan juga kawan-kawan Panja itu berpikir bahwa kemarin
tahun baru aja libur Nataru bisa turun kok. Iya. Kenapa buat ibadah haji nggak Iya. bisa turun? Gitu loh. Kan kemarin kan turun 10% kan. Makanya sebenarnya ada hal-hal yang dirasa masih bisa disisir kayak gitu. Jadi akhirnya yaitu bisa sangat menekan harga itu, dan bahkan Pak Abdul Wahid juga agak spill nih terkait dengan ada beberapa kualitas pelayanan yang ditingkatkan. Contohnya yang waktu di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Itu nanti di situ juga akan ada murur dan sebagainya, itu akan lebih dimasifkan lagi supaya untuk jemaah-jemaah haji ini bisa lebih manusiawi lah di sana. Kan kita tahu kan waktu itu kan sempat Satu ada tenda. penumpukan di Mina kan, itu luar Tendanya biasa. sampai udah nggak Sampai ada banyak terlantar kan Iya. jemaah dari Di luar tenda. RI. Itu makanya jadi ya hal-hal kayak gitulah yang lagi juga diperjuangkan DPR, termasuk kuota tadi Pak Abdul Wahid juga bilang. Ada potensi ya untuk bisa bertambah? Pak Abdul Wahid sih bilangnya ada potensi, karena ini kan tinggal menunggu Presiden Prabowo bertemu dengan Raja Arab Saudi. pemerintah Arab Saudi. Dan waktu gua nanya Pak Abdul Wahid, emang kita tuh butuh berapa lagi sih buat 10.000, sekitar 10.000, terutama Tahun untuk jadi supaya untuk mengurai antrian dari yang lansia-lansia ini. Iya, kembali Gitu. karena sebelum kebijakan itu kan sebenarnya yang Iya, sekarang antriannya udah 30 sampai 40 tahun, cuy. Iya. Tapi lansia itu memang realitas seperti itu. Tahun lalu saja kalau aku berkaca tahun lalu ya, aku sempat dulu liputan pun speknya ke embarkasi haji di Sumatera Barat aja di Padang itu 80% lebih mungkin itu jemaahnya itu lansia. Iya. Usianya lansia. Jadi itu mungkin menggambarkan hampir semua total jemaah kita ya mungkin. Iya, sebenarnya kalau kita daftar sekarang nih di usia 20 sampai 30 lah ya, at least. Dengan masa tunggu 30, Iya. kita haji juga Dia juga menjadi lansia. Iya, Iya, udah 60 tahun. Iya kan. Jadi nggak bisa Sebenarnya kan. emang karena ya antriannya itu juga sih yang menyebabkan. Dan ya semoga sistem pada tahun ini yang sistem antrian yang dibilang siskohat itu tidak bisa diotak-atik. Otak-atik, Iya, ya. Itu kebetulan kan waktu itu gue ikut sidaknya Iya, Pansus kan. Yang ke Jadi Bekasi itu. bukan yang di kantor Kemenak, yang di sistem Kemenak yang di situ. Ada beberapa ya, ada beberapa. Ada beberapa ke Bekasi juga gue yang ke Bogor, ke Cibinong. Oh, Nah, waktu yang sidak yang di kantor Siskohat itu ternyata itu bisa diotak-atik. Gitu. Jadi makanya semoga selain juga kuota yang ditambah, juga sistem Siskohat itu benar-benar tidak dimainkan. Kuat dan bisa fair lah ya. Betul. Jadi memang benar-benar Komisi 8-nya itu dari periode lalu sebenarnya tetap udah concern dengan yang lansia dulu sih. Kenapa sebenarnya periode lalu juga kan ada pansus salah satu wacana karena kuota itu yang harusnya bisa mengurangi reguler kan. Betul. Reguler Tapi- ini kan banyak Tapi malah iya, makanya kan mereka nggak mau, kita kan DPR nggak mau lagi nih kecolongan nih. ya Tahun ini jangan sampai nih yang lansia, apalagi kan DPR tuh selalu menerima aspirasi dari dapilnya. Iya. ya Yang lansianya itu yang petani, yang nelayan, Yang itu tabungannya udah itu lama udah lama banget, banget. masa tiba-tiba nggak berangkat itu kan. Makanya DPR tuh sebenarnya salah satu selain haji, ya. fokus soal lansia ini sih yang disuarakan oleh DPR. Dan kemarin tuh Pak Abdul Wahid juga sebenarnya menyampaikan bahwa kenapa dirinya dan tim Panja itu bisa menyisir hasil berdasarkan dari hasil temuan pansus itu sebenarnya. Itu yang menjadi pertimbangan. Dan ada satu kabar baik nih bagi juga pemirsa nih yang berencana haji ini kedepannya, mungkin bisa kita doakan bersama itu bahwa RI ini kan ada wacana akan membangun kampung jemaah, Iya. Iya. ya kan? Dan itu Kampung haji. kampung haji. Dan kemarin Pak Abdul Wahid bilang investor udah siap dan Indonesia udah mau dikasih slot sekitar berapa ratus hektar gitu, mungkin sekitar 150 hektar, dan itu lokasinya di Jabal Umar. Dan itu udah ada investor yang siap, katanya sekitar 1.000 triliun, dan itu di sistemnya sewa selama 100 tahun. Itu kan luar biasa. Dan bahkan mungkin kalau misalkan kita di sana udah punya kampung jemaah yang khusus jemaah Indonesia, itu kan luar biasa. Kita akan lebih ngirit lagi ya. Oke, kayaknya haji nih kita cukup lah ya bahas terkait dengan haji, dan tentunya Tunggu, terima kasih. Iya. Loh, masih ada lagi. Terima kasih, sama. Gue mau terima kasih kepada pemerintah dan Iya, iya. DPR loh. Iya, terima kasih dulu. Ini kan Udah ngedaftar belum tapi? ya ini karena udah ada potensi-potensi kedepannya makin turun, jadi gue mau udah ada langsung terketuk hatinya untuk mendaftar. Dari sekarang dong Mendaftar dan menabung. Iya, daftar dulu, bayar DP. RDP iya. Ngomong apa? mulai Masih DP-nya ada? itu banyak. Enggak, gue masih terkesima dengan set baru. Kenapa sih? Keren ya, Ya, keren kan? Quotes apa ini? Ah. Don't stop when you are tired. Nah, tuh.
Jadi Don't besok stop. Keren ya. besok kita tambahin kopi di belakang. Boleh. Mantap. Mantap. Oke, tadi kita udah bahas terkait dengan turunnya biaya haji yang tentu membuat kita atau umat muslim mayoritas Indonesia ini senang. Nah, kita akan membahas kabar baik juga terkait dengan adanya komitmen gencatan senjata di Gaza. Setelah dari Oktober 2023, Ya. Israel Membombardir. membombardir, betul ya? Ya. Membombardir Gaza, Ya. ya kan? Membombardir Gaza dan akhirnya dimediasi oleh Qatar, Mesir dan juga Amerika dan terwujud gencatan senjata per 19 Januari sampai April. sampai April melalui 3 tahap kan, 3 Iya. tahap. Nah, dari statement anggota DPR ada yang menarik nggak terkait dengan bagaimana komitmen dari mereka mengawal gencatan senjata ini? Ada nggak, Bet? Ada nggak dari Ada, medsos? coba, Oke. Pasti ada nih. Suka lempar-lempar ya. Main kan? Ya, jadi Sengaja, Bet. Iya. Jadi setelah kabar apa namanya? Gencatan senjata. Gencatan senjata dari Presiden Amerika kan ya. Qatar. Dan juga dari Qatar. Qatar dulu baru. Iya. Qatar, Mesir. Kan gue udah bilang tadi, Iya. Ya nih. fokus dong. Oke, sorry. Ntar pas udah Jangan makan parafrase. masih terpukau banget. Masih terbuka set baru nih. Nah, Pak Mardhani langsung mengeluarkan statement, maksudnya ya alhamdulillah lah kabar ini. Ketua BKSAP ya. Ketua BKSAP. Nah, benar. Akhirnya kita ini sebagai masyarakat Indonesia yang dari dulu mendukung bagaimana kemerdekaan Palestina ini akhirnya ya ada angin segar lah. Ya. Dan beliau juga menyampaikan dengan adanya gencatan senjata ini Parlemen Indonesia mencoba untuk mencari bantuan agar bagaimana bisa segera membantu gitu saudara-saudara kita Bantuannya dalam bentuk di Palestina. Nah, terus kemarin tuh BKSAP juga mengadakan semacam silaturahmi lah ya, komunitas yang biasa membantu Palestina gitu kan. Nah, di situ juga forum di silaturahmi tersebut ya, mereka membicarakan bagaimana nih langkah-langkah selanjutnya untuk bisa kita membantu di Palestina gitu, bagaimana penggalangan dananya, terus penyalurannya seperti apa. Nah, itu di forum itu tuh dibahas gitu, Pak. Sama waktu Pak Mardhani itu ketemu dengan ambasador Palestina. Mereka menyampaikan memang secara politik ya Palestina ini masih belum kuat lah. Yeah. Itu masih Pengakuannya. di bawah tekanan Israel. Bahkan setelah gencatan senjata ini memang sih tidak ada kontak senjata. ada tetap. Ya, tetap ada. Ada orang dari setelah kesepakatan gencatan Iya. senjata Iya, aja sekitar seminggu. masih ada Iya, nah. warga Palestina yang tewas karena serangan Dan itu ada Israel. anak-anak yang terdekat. Betul. Nah, malah ini maksudnya dari situ malah Israel ini mengotak-ngotakan. Jadi kayak masyarakat Palestina tuh nggak boleh kemana-mana, malah makin ditekan gitu. Jadi memang tetap harus diawasi lagi gitu loh. Ruang geraknya dibatasi ya. Dibatasi. masyarakat. Jadi memang harus tetap walaupun ini udah ada isu gencatan senjata, tapi kita nggak boleh lengah. Kita tetap harus memantau gitu sih. Tapi memang sejak Oktober itu kan tercatat hampir 46.000 sebenarnya. 46.000 meninggal Warga dunia ya, yang korban tewas ya. Belum Oke. lagi 110 ribuan Ya, ratusan ribu warga yang luka-luka. terluka, dan potensi ada 1,9 juta mungkin warga Gaza yang berpeluang jadi pengungsi karena konflik ini gitu. Betul. Dan ini mungkin Ubed belum cerita juga, sama sih kita ngeliputnya. Di Kalian kenapa sih kalau liputan bareng terus? ya selalu dong. Janjiannya Kan kolaborasi. Oh, iya. Kolaborasi Ajak Biro dong. PP. ajak mungkin, Oh, selalu. ajak apa? Nggak pernah ada kan di lapangan. Punya nomor ke WA kan? Nanti janjian langsung ya. Ya tapi apa tadi yang dibilang Ubed di forum silaturahmi itu ketua BKSAP dan BKSAP sebagai AKD di DPR memang berusaha menginisiasi kalau bisa lebih lanjut sekber urusan khusus Palestina. Jadi sekretariat bersama urusan khusus Palestina. Jadi memang ini menggambarkan betapa isu Palestina ini bukan cuma masalah ranah geopolitik saja, tapi isu kemanusiaan. Dan ini memang udah jadi concern sebelumnya juga. Kita pernah bikin DPR ada acara fund ride kan untuk Solidarity for Palestine gitu. Sebelumnya juga sering juga kita menyuarakan Di forum-forum internasional begitu. Jadi memang bentuk dukungan kita lah gitu. Dan kemarin itu Komisi 1 nerima dubes dari
Yordania. Dan itu pembahasannya bukan hanya pembahasan soal hubungan bilateral juga, tapi nyinggung juga soal situasi di Palestina. Jadi memang harapannya setelah ada gencatan senjata ini mungkin terbuka, perundingan lagi, dan mungkin potensi untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina itu bisa jadi nyata. Iya, itu kan juga disampaikan sama Pak Sarul Aidi kan. Sarul Aidi Mazat ya. Iya. BKSAP juga ya. Sama poinnya hampir seperti kayak Pak Mardani, ini harus dikawal. Oke. Gencatan senjata ini harus DPR selama ini sudah menyuarakan, mungkin DPR bisa untuk mengajak parlemen negara lain di dunia itu, kita sama-sama kawal nih, karena supaya nih gencatan senjata benar-benar dipatuhi, dilaksanakan sesuai hukum internasionalnya, karena ya kembali udah bukan isu soal Palestinanya, tapi udah isu kemanusiaan. Dan berbagai negara kan juga udah mulai banyak ya memberi dukungan, itu bukan cuma negara-negara Islam ya. Negara-negara Barat juga banyak yang udah bahkan Eropa itu beberapa yang tadinya tidak mendukung Palestina kan akhirnya sekarang mendukung Palestina. Di beberapa pertemuan itu kan sudah pas voting itu mereka udah hampir cuman kan hasilnya. Ada hak veto, hak veto. Bahkan di Amerika sendiri yang dianggap cenderung mungkin membackup Israel begitu, di masyarakatnya sendiri, apalagi generasi muda Gen Z begitu, nggak bisa dibendung lagi bahwa apa yang mereka lihat di media sosial tuh real. Bahkan sama kayak artis-artis kan, artis dunia aja yang dia kalau waktu itu terlalu vulgar atau terang-terangan dia bilang dia mendukung Israel, atau dia menjelekkan Palestina walaupun dia dapat cancel culture seperti itu ya. Dia langsung banyak kehilangan followersnya kan, bahkan dihujat kan, bahkan di medsos. Iya, kemarin gue juga waktu talkshow sama Pak Mardani tuh, Mardani Alisera tuh ketua BKSAP juga menarik. Waktu gue tanya, Pak, ini Donald Trump bilang bahwa gencatan senjata di Gaza ini tidak akan bertahan. Jadi Donald Trump itu pesimis bahwa gencatan senjata ini akan bertahan lama. Jawaban Pak Mardani apa? Ya saya sih nggak berharap sama Donald Trump. Gitu. Sangat gitu. Dan waktu ada wawancara juga nih Donald Trump juga setelah dilantik, waktu diwawancara dia juga ngomong terkait dengan ini ada salah satu utusan transisinya itu ngomong di salah satu media di sana itu bahwa warga Gaza yang sekarang sekitar hampir 2 juta itu yang masih tinggal di sana itu diwacanakan kan akan direlokasi, ya kan? Dan salah satu tempat tujuannya disebut Indonesia menjadi tempat pertimbangan. Nah, terus gue tanya ke Pak Mardani terkait dengan tersebut, gimana nih? Apakah Indonesia atau DPR akan mencoba mendorong pemerintah untuk menerima tersebut atau seperti apa langkahnya nih dari DPR? Ternyata Pak Mardani juga jawabannya make sense juga. Beliau bilang bahwa, loh, Donald Trump nggak ada hak dong untuk ngatur-ngatur Palestina gitu. Maksudnya walaupun memang kita mendukung Palestina, tapi setidaknya Palestina adalah negara yang perlu dijaga otoritasnya. Iya, kalau begitu sepertinya kita menyerahkan otoritas itu kan. Jadi kalau kan nggak akan merdeka nanti. Nggak akan merdeka. Sampai warga Gaza itu dipindahkan ke negara lain, itu sama saja mungkin mengusir halus. Mengusir halus, satu pengakuan kalah. Belum tentu bisa balik lagi loh ke tanah kampungnya itu. Palestina mungkin saja itu jadinya Palestina lama-kelamaan nggak jadi tidak diakui kemerdekaan secara de facto, tidak ada negara Palestina karena rakyatnya udah disebar-sebar. Mau nggak mau kan nanti dia harus jadi berwarga negara. Misal nih Indonesia terima, kan dia akhirnya harus jadi punya warga negara Indonesia supaya bisa menikmati, supaya bisa mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia kan. Jadi tepat lah ya Pak Mardani bilang kita nggak berharap terhadap kita mendukung Palestina, tapi terkait dengan peta jalan pemulihan Palestina ini biarkan Palestina yang menentukan sendiri. Di saat Palestina membutuhkan Indonesia selalu siap. Bahkan gue tanya Pak, terus DPR ini sebenarnya tajinya seperti apa di forum-forum internasional? Kan kita DPR, sebenarnya kan kebanyakan kan yang mengeksekusi adalah pemerintah, namanya eksekutif kan. Ternyata banyak di forum-forum internasional itu banyak negara-negara yang menganut sistem parlementer. Iya kan? Jadi makanya suara parlemen ini juga sangat menentukan di forum-forum internasional. Oh, make sense juga gitu maksud bagi gua. Gitu. Ngomongin forum internasional, Pak Mardani ini juga kemarin waktu di Asian Parliamentary Assembly atau apa juga APA. Jangan apa dong. Oh iya, apa tanya. Apanya? Tanya. Sorry. Nah, itu juga menyampaikan untuk dan mengajak lah negara-negara yang tergabung di APA, benar kan? Udah. Ya, untuk mendukung kemerdekaan Palestina ini. Dan
beliau juga ingin organisasi di bawah PBB yaitu UNRWA, gimana UNRWA. Ya untuk jadi lu mau spellnya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia nih. Itu yang lembaga Indonesia pengungsi ya. Iya. Lembaga pengungsi ngurusin pengungsi. Iya. Itu juga untuk concern gitu memperjuangkan pengungsi-pengungsi Palestina. Iya, jadi kan karena memang kalau misalkan pemirsa kilas balik bahwa kenapa Indonesia ini terus mendukung Palestina, kemarin juga gua tanyakan ke Pak Mardhani karena memang Indonesia ini juga kayak punya hutang budi dengan Palestina. Bahkan sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Palestina mengakuinya. 1944 itu Palestina, gue baca-baca tuh udah mengakui Indonesia sebagai negara loh. Nah setelah itu malah Palestina yang seperti itu kan juga kita memiliki hutang budi lah ya dengan Palestina. Sejarah mungkin ya. Ya hutang sejarah yang disebut NUPI itu juga bisa juga dengan Palestina karena apalagi Pak Mardhani Alisera itu menyatakan bahwa kita membela Palestina itu adalah sesuai dengan pembukaan amanat atau konstitusi kita. Apa enggak? Apa tuh? Bahwa sesungguhnya ya itulah pokoknya. Apalah ya. Dia segala masih bangsa. terkesima banget kayaknya dengan set baru kita ini. Iya, Tahun baru. makanya fokus bet. Kalau ini bikin nggak fokus, ntar kita ganti lagi. Oke, kayaknya kita tutup ya, cukup ya. Dan semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda pemirsa. Saksikan terus TVR Parlemen. Sampai jumpa.